أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan di segala zaman. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara ciri khasnya adalah sangat bersemangat di dalam segala bentuk kebaikan, dalam segala bentuk ketaatan, dalam menghindarkan diri dari segala keburukan. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai bekal untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar untuk menjadi muslim yang militan sekaligus yang toleran. Menjadi muslim yang militan sekaligus yang toleran. Menjadi muslim yang militan dalam arti yang kokoh, muslim yang kuat, muslim yang tegar, muslim yang pendiriannya sangat kuat, ibadahnya sangat kuat, keimanannya, amal ibadahnya, dakwahnya, kesabarannya, semuanya serba kuat. Itu adalah muslim yang militan, yang berpegang teguh dengan agama Allah, agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bentuk daripada muslim yang militan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana untuk mempertahankan Islam dan iman, untuk berdakwah kepada Islam dan iman. Mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka mengorbankan segala yang bisa dikorbankan, termasuk nyawa mereka. Oleh karena itulah di dalam riwayat yang paling masyhur, walaupun redaksinya ada kelemahan, di dalam riwayat sirah Nabi SAW yang paling masyhur, ketika Nabi SAW dilobi oleh pamannya agar berhenti berdakwah, karena berdakwah tauhid di Mekah waktu itu difahami oleh orang-orang kafir Quraisy adalah mengkritik agama mereka, kebudayaan mereka, kebiasaan mereka, ataupun bahkan dianggap mencela tuhan-tuhan patung mereka. Maka Nabi Muhammad SAW diriwayatkan di dalam sirah, beliau mengatakan, ya am, wallahi law wada'u samsa ala yamini wal qamara ala shimali ala an atruk hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah au uhlaka
dunah au fi. Wahai pamanku, seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku dengan imbalan agar aku meninggalkan dakwah kepada tauhid ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkannya atau aku binasa di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang disebut di dalam suluk, di dalam meniti agama Islam ini dengan istilah maqamul yakin, kedudukan yakin. Di dalam agama Islam ada banyak kedudukan, dan kedudukan yakin ini adalah kedudukan yang tertinggi, termasuk a'la al-maqamat, a'zam al-maqamat, di mana diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa yakin dalam iman itu seperti nyawa dalam badan. Ketika ada nyawa, badan pun hidup. Begitu pula iman ini, ketika ada yakin, maka semuanya berfungsi hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan makom iman inilah yang mengantarkan seorang muslim atau generasi muslim menjadi pemimpin, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan itu yang ada di dalam sejarah. Wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam yang mengambil hidayah dari syariat ini tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. As-Sajdah 24. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita menjadi orang yang ahli yakin, maka di antara keistimewaannya selain menjadi imamah, selain mendapatkan derajat imamah fid din, yaitu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Quran maupun dari burhan-burhan yang ada, bukti-bukti yang nyata, itu adalah ahlul yakin. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi ini ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah, tapi khusus bagi orang yang yakin. Jadi orang yang yakin adalah orang yang bisa berproses, yang bisa mengambil manfaat dari berbagai macam ayat atau tanda yang Allah kirimkan, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah, ayat yang dibaca dalam Quran atau yang terhampar di alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengkhususkan kalau orang itu sudah mencapai derajat yakin, makom yakin, maka mereka itulah orang-orang yang sejatinya mendapat hidayah. Bentuk manusia yang mendapat hidayah, buktinya wujudnya adalah ahlul yakin, dan termasuk menjadi orang-orang yang beruntung di antara manusia di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Jadi hidayah adalah ahli hidayah adalah ahli yakin, ahli falah, orang yang muflihun adalah ahli yakin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sementara ahli neraka dikabarkan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu kenapa masuk neraka? Karena dulunya di dunia tidak ahli yakin. Wa idza qila inna wa'dallahi haqq was sa'ah la raiba fiha qultum ma nadri mas sa'ah inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Apabila dikatakan sesungguhnya janji Allah adalah hak, hari kiamat adalah hak, tidak ada keraguan di dalamnya, kalian mengatakan kami tidak tahu apa itu kiamat, kami dulu hanya menyangka dan menduga, dan kami tidaklah yakin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah penting terus kita belajar untuk menjadi orang yang yakin sampai derajat maqam yakin, karena yakin adalah spirit, nyawa ataupun ruh dari amal hati, sebagaimana ia juga nyawa atau spirit dari amal-amal anggota badan. Pendek kata, al-yakin adalah haqiqah siddiqiyah,
yaitu hakikat daripada maqam siddiq, yang itu merupakan kutub. Kutub adalah, dia adalah poros daripada agama ini yang berputar di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi orang yang ahli yakin ada 5 amalan besar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita harus banyak belajar di dalamnya karena maqam yakin itu terdiri dari banyak derajat atau tingkatan. Di dalamnya itulah kita semua orang-orang beriman berlomba-lomba mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan lakukan segala kebajikan agar kalian beruntung, dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahlul yakin bersemangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui rukuk dan sujud secara khusus, yaitu salat. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai macam ibadah. Segala yang dicintai oleh Allah dan diridhai, apakah ucapan atau perbuatan yang sudah diterangkan dalam agama ini, itu adalah ibadah. Kemudian yang ketiga adalah fi'lul khairat, melaksanakan segala jenis kebaikan. Kemudian berikutnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala tingkatannya dan sarananya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi ahli yakin dalam segala amalan-amalan pokok ini maupun dalam segala cabangnya haruslah kita bawa sampai wafat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini bukan hanya seorang pribadi, kita seluruhnya sebagai umat, sebagai bangsa, pemimpin dan rakyatnya, semuanya harus belajar menjadi ahlul yakin. Menjadi ahlul yakin, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Begitu pula an aqimuddin wa la tatafarraqu fi, tegakkan agama dan jangan bercerai-berai di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW berwasiat untuk menunjukkan militansi orang muslim dalam mempertahankan agama, dalam menjalankan, mendakwahkan dan mempertahankan. Beliau bersabda, la tusyrik billah wa in udzibta au hurriqta. Janganlah pernah kamu syirik kepada Allah walau kamu disiksa, walau kamu dibakar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muslim yang militan adalah di satu sisi yang lain muslim yang toleran. Karena kita di dalam hidup ini hidup bermasyarakat, hidup bersosial, hidup di tengah manusia. Ini diperlukan adanya toleransi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ini di dalam hal muamalah, dalam serawungan, interaksi, ya, di masyarakat, di keluarga, di masyarakat, maka menjadi muslim yang militan sekaligus muslim yang toleran. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu wa khairun nas anfa'uhum linnas. Al-mu'min ya'laf, orang mukmin itu adalah orang yang mudah untuk menyambung dengan orang lain. Hatinya lembut, mudah bersatu dengan yang lain dalam kebaikan. Mudah lulut, mudah lembut, mudah mengalah dalam kebaikan. Dan dia memelopori hal itu. Ya'laf, dia yang menyambung orang lain karena kelembutan hatinya. Wa yu'laf, begitu pula kalau tidak bisa proaktif untuk mempelopori persatuan, mempelopori kebersamaan, maka dia orang mukmin adalah yang mudah disambung, mudah ditemui, mudah dipersatukan, semuanya dalam kebajikan, karena kita berada dalam militansi, semuanya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Dia mempelopori persatuan atau mudah untuk diajak bersatu dalam kebaikan.
Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau memelopori persatuan ataupun tidak mau diajak persatuan di atas kebaikan. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak gunanya bagi orang lain. Inilah artinya kita itu di situ ada sisi militansi dan toleransi. Militansinya dalam segala yang taat dan baik, kita di situ semangat, penuh dengan spirit, semuanya lillahi ta'ala dan di jalan Allah. Dan karena kita hidup di tengah masyarakat, maka yang kita berikan adalah kemanfaatan, bukan kemudaratan. Kemanfaatan, karena orang mukmin selalu membawa rasa aman dan membawa keselamatan bagi dirinya dan dari orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, lebih-lebih di zaman seperti ini, di zaman pandemi yang juga belum berakhir, yang banyak sekali akibatnya dalam hal ekonomi, banyak pengangguran, banyak pemberhentian kerja, banyak kemelaratan, banyak usaha tumbang, ditambah lagi dengan bencana-bencana alam, maka diperlukan orang-orang muslim yang peduli, yang punya empati, yang bersemangat terhadap orang-orang atau untuk menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang terzalimi. Apalagi ya, kita bisa berbuat di mana saja zaman sekarang untuk menolong orang. Di dalam negeri banyak yang kita tolong, di luar negeri apalagi. Kita di Malang Selatan korban gempa, walaupun sudah 3 bulan dari gempa, tetap masih seperti semula, belum kelar. Yang rumahnya roboh, ambruk, ya masih ambruk, masih di tenda, karena saya baru pulang kemarin dari sana. Ma'asyiral muslimin Allah, begitu pula apakah saudara kita muslim di Palestina atau di tempat lainnya juga bisa kita membantu dari sini ya, dengan doa kita, dengan pembelaan melalui berita, dengan infak, dengan alhamdulillah kita pun bisa berbuat banyak bersama muslim yang lain untuk membantu obat-obatan dan lainnya. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu semuanya kita lakukan karena semata-mata kita belajar menjadi muslim yang baik, yang memiliki militansi sekaligus toleransi terhadap sesama muslim, lebih-lebih ya, dan juga kepada sesama anak bangsa. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang mukmin yang banyak amal soleh diterima oleh Allah dan banyak berguna bagi masyarakat dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa yumis samawati wal aradin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah. Militan dan toleran ini diisyaratkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, dan ini menjadi kunci dan rahasia kenapa generasi awal bisa memimpin dunia dalam waktu singkat dan dalam bentuk yang menakjubkan, mewujudkan rahmatan lil alamin. Ternyata untuk mewujudkan rahmatan lil alamin diperlukan 2 karakter inti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salahu awwali hadhil ummah bizuhdi wal yaqin wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal. Kebaikan awal umat Islam ini, kebaikan generasi salafus soleh adalah dengan kezuhudan, dengan keyakinan, dengan kezuhudan, zuhud terhadap dunia. Kalau orang sudah zuhud dalam dunia, maka dia tidak mungkin mengejar dunia, apalagi mengambil harta yang bukan miliknya. Tidak mungkin orang yang zuhud dia korupsi kalau jadi pejabat. Tidak mungkin
dia mencuri harta orang lain dan lain sebagainya. Karena sudah zuhud. Orang zuhud adalah yang diinginkan hanya apa yang ada di sisi Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu seluruh sahabat. Walaupun mereka berjuang, mereka bukan karena rebutan jabatan atau yang lain, tetapi murni karena ingin apa yang ada di sisi Allah. Dan hartanya pun walaupun mereka kaya, itu juga mereka infakkan di jalan Allah. Jadi orang zuhud itu mesti ahli infak, mesti ahli toleran, ahli memaafkan, ahli melepaskan hutang, menolong orang dan lain sebagainya. Kemudian al-yakin, kata Nabi yang kedua adalah al-yakin. Dengan keyakinan itulah yakin kepada Allah, kepada janji Allah, yakin dengan surga, dengan neraka, maka mereka bisa menjadi militan. Kemudian akhir umat ini akan hancur karena bakhil dan berangan-angan. Berarti keyakinannya berkurang, tipis. Kemudian kezuhudannya juga tidak ada karena yang mereka kejar adalah harta dunia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, oleh karena itulah mari kita setelah mengetahui itu bertekad untuk terus belajar menjadi muslim yang kuat ya dalam beragama, termasuk dengan segala risiko yang diakibatkan karena taat kepada Allah, lalu banyak berbuat baik kepada sesama, khususnya saudara muslim yang sangat membutuhkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan bangsa kita, seluruh umat Islam di dunia. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ya ghafur ya ghaffar ighfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل ألسنتنا آمرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالمؤمنين رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.